Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kekhilafan, kealpaan, kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati SMP Al Musinin. Sebelumnya marilah kita memohon, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah berikan kesembuhan kembali, dan kesembuhan itu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, dikabul, sukses terlaksana apa yang dihajatkannya. Yang lagi usaha apapun usahanya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, banyak rezekinya dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya anak, lagi thalabul ilm, lagi mencari ilmu, apakah itu di pesantren ataupun di sekolah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam mencari ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan menjadi anak-anak yang saleh salehah, membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak supaya bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Yang lagi hamil, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bayi yang dikandungnya ibunya diberikan kesehatan walafiat, dan dalam lahirannya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dua-duanya, panjang umur, banyak rezekinya, dan menjadi anak yang saleh salehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang belum punya teman, pasangan hidup, ya Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, didatangkan hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang saleh salehah menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia di dunia dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Buka kitabnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal syurutul qasri, menerangkan tentang sholat qasar. Syarat-syarat melaksanakan sholat qasar. Kemarin kita telah melaksanakan tentang syarat-syarat sholat jama' takdim dan jama' takhir. Sekarang orang boleh mengqasar sholat. Ada syaratnya. Mana kita dibolehkan kita sholat qasar itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah. Wa fa idza darabtum fil ardi falaysa junahu 'alaikum an taqsuru minas shalah. Fa idza darabtum fil ardi, apabila kalian bepergian di muka bumi ini, falaysa junahun 'alaikum, maka tidak berdosa bagi kalian antaksuru minas sholati, yaitu meringkas sholat, mengqasar sholat. Nah, inilah yang menjadi dalil ayat Al-Quran bahwa kita boleh bisa mengqasar sholat. Nah, pada malam ini, pada sore ini kita akan membahas tentang syurutul qasri, syarat-syarat mengqasar sholat. Ada berapa? Dalam kitab Safinatun Najah, sab'atun ada 7. Jadi syarat-syarat mengqasar sholat itu dalam kitab Safinatun Najah ada 7. Apa itu? 1. Ayyakuna safaruhu marhalatain. 1. Mesti ada bepergian itu marhalatain, 2 marhalah. Itu antara siang dan malam. Nah, antara siang dan malam. Atau jaraknya itu antara, menurut jumhur ulama yaitu kurang lebih 88, sekian kilometer. Itu boleh kita menjama sholat, boleh mengqasar sholat. Menjama boleh, mengqasar juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Safarnya, bepergiannya itu mesti sesuatu yang mubah, bukan berniat negatif, bukan berniat untuk maksiat, bukan niat untuk berdosa, tapi bepergiannya dia untuk sesuatu yang mubah, yang dibolehkan, yang bagus. Itu boleh mengqasar sholat. Kita ke Madura, niatnya baik, mau silaturahmi atau mau berdagang, perjalanan naik bis terus, nah boleh. Ada takrimun sampai Madura itu 88 kilo lebih. Boleh. Tapi kalau kita berangkatnya dari mau maling, mau korupsi, mau apa, tidak dibolehkan. Mengqasar sholat. Karena syarat yang kedua, wa ayyakuna mubahan, mesti niatnya itu, tujuannya bersafar itu, bepergi itu dengan sesuatu yang niatnya mudah atau sesuatu yang niatnya mubah, baik, bukan berniat untuk dosa atau maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ilmun bijawazil qasri. Tahu, dia itu tahu tentang
dibolehkannya mengqashar sholat. Jangan ikut-ikutan, tapi dia harus tahu tentang ilah mengqashar sholat. Yang ketiga. Yang keempat, wa niyatul qasri indal ihrami. Jadi berniat kita mau sholat qashar itu ketika takbiratul ihram. Ingat, niat itu hanya di dalam hati. Tapi yang diucapkan ini, yang dilafazkan ini adalah hanya musa'adah. Kalau diucapkan nih, usolli fardhu zuhri rakaataini. Tadinya 4 jadi 2, qashar namanya. Rakaataini qashron lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Atau usolli fardhu zuhri rakaataini maksuratan lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 2 rakaat dengan qashar lillahi ta'ala. Qashar. Atau jamak dan qashar boleh, bisa. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an qashron rakaataini qashron majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala, bisa. Mau jamak doang bisa, mau qashar juga bisa. Jamak qashar bisa. Itu tentang sholat. Jadi niatnya itu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram dia berniat mau mengqashar sholat. Itu yang keempat. Yang kelima, wa antakuna sholatur rubaiyatan. Yang kelima, mesti sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang rubaiyatan, yaitu sholat yang rokaatnya 4 rokaat. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu boleh diqashar. Tapi kalau sholat yang bukan rubaiyah, yang rokaatnya 3, 2, itu tidak bisa diqashar. Itu misalnya di jamak. Duhur jadi kok diqashar jadi 2 rakaat. Asalnya 4 jadi 2. Salat asar asalnya 4, kalau diqashar jadi 2. Salat isya asalnya 4 rakaat, kalau diqashar menjadi 2 rakaat. Usolli fardhul isya'i rakaataini maksuratan lillahi ta'ala. Atau usolli fardhul isya'i rakaataini qashron li fardhu lillahi ta'ala, boleh. Ya. Jadi yang sholat bukan rubaiyah nggak bisa diqashar. Itu yang kelima. Yang keenam, wa dawamu safari ila tamamiha. Yaitu bepergiannya itu terus menerus sampai ke tempat yang dituju, terus menerus. Wa dawamu safar. Dawam safar. Dari sini ke Madura, naik mobil, boleh menggunakan qashar. Safarnya berturut-turut terus. Enam. Yang ketujuh, wa al-tadiyah, dan tidak boleh mengikuti bimutimmin fi juz'in minas sholatihi. Jadi orang yang qashar itu tidak boleh mengikuti atau bermakmum kepada orang yang mut'itsmam, orang yang tidak lagi sholat qashar. Tidak boleh mengikuti atau bermakmum kepada orang yang bukan sholat qashar. Kita makmum sholat qashar,
Kita ngikutin ada imam yang lagi sholat maghrib bukan kosoron tapi itmam, sempurna sholatnya. Kalau duhur 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, tidak bisa. Mesti tidak mengikuti orang yang berimam kepada orang yang itmam, yaitu orang yang sempurna, karena kan sholatnya bukan dikosor. Kecuali kita bermakmum lagi kepada orang yang sama-sama kosor. Nah itu boleh. Ini dalam kitab Safinatun Najah. Inilah keleluasaan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membebani makhluknya. Bisa bepergian, bisa dengan jama, bisa dengan kosor. Inilah kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya, buat makhluknya. Ini kesayangan dari Allah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Saking pentingnya kita menjaga sholat, saking pentingnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, santriwan santriwati SMP Tilang Muslimin. Mungkin itu pada sore ini kajian kitab Safinatun Najah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita akan kembali kajian kitab Safinatun Najah dalam bab dan fasal yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.